Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat pendengar di mana saja Anda berada, era sudah berubah. Pilihan berbisnis juga mengikuti perubahan ya, mau yang baru atau tetap dengan bisnis yang lama. Tentunya di program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2020, masih bersama Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting. Tema kita adalah bertahan dengan bisnis yang lama atau memulai bisnis yang baru. Bagaimana pelaku usaha bersikap di tengah pandemi COVID-19 ini? Tentunya nanti Anda ada peluang untuk bergabung di SMS WA kami 08213264 atau juga on air di 0318961514, di mana komunikasi bisnis ini juga disiarkan di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Dan via Zoom juga sudah terhubung dengan narasumber Pak Roni. Lalu juga ada pendekar-pendekar ekonomi ini, ada Pak Rudi Jakarta, ada Pak Denis Firmansyah Jakarta, juga ada Pak Hendra. Saya sapa semuanya. Apa kabar? Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Pagi Mas Panji. Iya, tetap semangat pagi di awal pekan ya. Saya lagi jadi nyimak aja karena masih di mobil, tapi saya menyimak Mas Panji, Oke. Pak Roni. Selamat pagi dan teman-teman Siap. semua. Salam sehat. Salam sehat juga Selamat untuk pagi, kita semua. Salam sehat. Oke, baik. Sambil juga menunggu nanti pasti ada beberapa partisipan yang lain yang juga join. Ini saya ke Pak Roni terlebih dahulu. Pak Roni, bertahan dengan bisnis yang lama versus atau memulai bisnis yang baru. Tema kita untuk pagi hari ini. Monggo Pak Roni, penjelasannya. Terima kasih, selamat pagi Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, juga dari Praja Angkasa yang terlibat di sini. Ada senior-senior saya, Pak Rudi Balmater, Pak Denis, Pak Hendra Gunawan, dan teman-teman yang lain. Pada mulanya, ketika kita mendengar ada satu penyakit baru yang dimunculkan oleh virus, di RRT saat itu banyak orang Indonesia yang senyum-senyum. Tidak banyak sebetulnya yang sudah melakukan persiapan apa yang akan terjadi seandainya itu semua masuk ke Indonesia. Sampai awal tahun 2020 juga saya saksikan masih sangat sedikit perusahaan yang menyiapkan diri dengan pendekatan-pendekatan tertentu untuk menghadapi COVID-19 ini. Sampai akhirnya terjadi PSBB di berbagai wilayah. Ketika PSBB berlangsung, orang berharap bahwa ini tidak akan lama. Karena itu hitungannya jadi 2 minggu. Tapi diperpanjang terus. Akhirnya tidak tahan juga, sehingga dilakukanlah tekanan kepada pemerintah agar PSBB dicabut. Dampaknya semua orang kemudian aktif lagi berusaha. Pada saat itu kita semua saling meyakinkan, hati-hati karena apa yang terjadi bukanlah menunjukkan bahwa virusnya itu sudah hilang, tetapi alasan ekonomilah yang menyebabkan PSBB dibuka. Hingga saat ini Indonesia belum kan yang namanya fase 1. Jadi fase 1 itu artinya kita sudah sampai ke puncak, turun, mendekati habis begitu. Nah, suatu saat akan diduga akan muncul fase kedua yang seperti terjadi di tempat lain. Memunculkan yang namanya ketidakpastian di dalam bisnis. Ketika kita bicara bisnis, ketidakpastian itu adalah bagian yang paling tidak disukai oleh para pelaku usaha. Mengapa? Karena semua mengharapkan bahwa masa depan bisa diprediksi. Oleh karenanya, menghadapi ketidakpastian yang seperti ini, sekarang para pelaku usaha dituntut untuk kemudian bersikap.
Apakah melihat COVID ini hanya temporer, hanya 3 bulan dan habis, atau kita mau menghadapi kenyataan bahwa ini barangkali minimal setahun, berpotensi 2 tahun, bahkan lebih kalau kita gagal. Nah, karenanya bisnis yang sekarang kita jalankan tidak mungkin lagi sifatnya sementara, ad hoc, temporer. Tetapi kita ini sedang memasuki sebuah pintu gerbang yang sangat besar, yaitu berubah kepada sebuah standar yang baru. Presiden berkali-kali menyatakan new normal. Pertanyaannya, ketika kita mengatakan ada standar baru, betulkah standar baru yang kita tetapkan atau hanya labelnya aja standar baru? Mengapa? Karena semua berangkat dari mindset. Oleh karena itu, pagi ini kita ajak teman-teman pelaku usaha itu untuk memikirkan, kita mau tetap bisnisnya seperti saat ini, atau kita mau mengambil peluang-peluang yang lain, atau kita ingin berubah total bahkan. Karenanya kalau saya, Mas Panji, dan sahabat Suara Sidoarjo itu suka sekali menggunakan model yang sangat sederhana. Kenapa? Kesederhanaan itu membuat kita punya peluang banyak untuk berpikir yang lain. Jadi kita ambil saja 2 kalau di dalam bisnis. Bagaimana kita menjalankan bisnis itu dan produk, barang, atau jasa apa yang kita tawarkan. Kalau hari ini jualan kita itu adalah kopi, dan cara kita menyajikan adalah orang datang, duduk, pesan, dibuatkan kopi, maka kita bisa mengatakan itu warkop. Jadi kalau kita jualannya, bisnisnya warkop, sekarang jadi tantangan. Apakah kita akan menjalankan warkop seperti sekarang ini? Atau kita harus berubah? Faktanya, akibat COVID, orang tidak bisa lagi berkumpul seperti dulu. Maka kita berpikir, produk apa yang kemudian kita berikan? Kalau kita bicara produk. Jadi tadi misalnya kopi untuk warkop. Produk baru apa yang selama ini tidak terfikir? Mungkin kita jadi bistro. Mungkin nanti di situ jualan kaos. Itu bicara produknya. Maka nanti bisa ada yang namanya warkop tapi ada kaosnya. Atau warkop ada merchandise Deltras, Persebaya, Manchester United, begitu misalnya olahraga. Itu sisi produk. Yang kedua, itu adalah sisi bagaimana kita menyajikan. Apakah modelnya sama seperti sekarang ini, atau kita berubah. Memberikan peluang adanya pesan antar. Pesan yang online. Sehingga cara kita menjalankan bisnis akan bisa mengalami perubahan. Yang menarik, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kalau produk kita baru dan kemudian cara kita menyajikannya juga baru, maka dimungkinkan munculnya sesuatu yang secara total berubah. Tiba-tiba kita punya toko online yang serba ada, bukan sekedar jadi warkop. Tantangan itu dialami oleh semua. Saya beri satu contoh saja. Radio. Radio apakah akan seperti sekarang ini atau mau mengembangkan model yang disebut multi MPVR, multi platform visual radio, seperti yang dilakukan Suara Sidoarjo. Membuka sesuatu yang baru memang tidak selalu mudah. Masih ingat ada radio yang sangat terkenal di kota Surabaya, itu dulu awal-awalnya juga berat ketika memberikan peluang pada pendengar untuk berpartisipasi. Nah, tapi hari ini bisa mematrikan namanya, bahkan secara nasional dikenal dengan sangat baik. Nah, radio seperti Suara Sidoarjo dengan menerapkan model hibrid menurut saya yang seperti hari ini, itu ke depan akan menjadi luar biasa. Ketika orang-orang masih sedang mencari, Suara Sidoarjo sudah punya pengalaman. Nah, ini adalah tantangan yang mungkin didorong oleh adanya perubahan-perubahan iklim dalam berusaha. Dan itu tidak bisa kita hindari. Tom Peters sejak puluhan tahun yang lalu mengatakan, change or die. Kita ini mau berubah atau mati. Kita mau berubah mengikuti perkembangan zaman atau mati bersama pendengar yang lama yang makin menua. Ini tantangan buat radio. Bisnis-bisnis yang lain sama. Bisnis plastik misalnya, kalau Anda menghadirkan satu produk yang household, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga,
Dulu dan sekarang beda kebutuhannya. Karena itu desainnya, warnanya juga semua harus menjadi lebih baik. Ini jadi tantangan. Jadi ada dua, Mas Panji, intinya yang ingin saya sampaikan pada teman-teman pagi ini. Yang pertama adalah, mari kita review, kita tinjau kembali, apakah produk, barang, atau jasa yang kita jual masih harus seperti hari ini. Atau kita perlu hadirkan sesuatu yang baru. Fast food itu salah satu contoh. Ada yang dulu awal masuk Indonesia jualan burger. Hari ini Anda tidak mungkin bertahan hanya terus-terusan jualan burger. Karena orang Indonesia akan tanya, ada nasi sama ayam gorengnya nggak? Dan itu cukup besar jumlahnya. Demikian juga kalau kita berpikir fast food itu tempat orang makan. Hari ini di banyak tempat fast food itu tempat anak-anak bermain. Karena itu ada yang namanya makanan yang khusus dibuat untuk anak-anak, kalau beli dapat mainan. Caranya juga begitu, apakah hanya orang datang ke restoran atau orang boleh pesan terus diantar. Ini Mas Panji, Baik. produknya dan caranya. Ye. Saya juga ingin sapa beberapa sahabat yang sudah join via Zoom. Ada atas nama Ju. Ini nggak ada visualnya, jadi mohon maaf kalau perempuan atau laki-laki, Mas atau Mbak atau Bapak atau Ibu. Kemudian ada Pak Indra Gunawan tadi juga sempat saya sapa ya. Kemudian ada Bu Mia, selamat pagi juga untuk Anda. Dan juga untuk Anda sahabat yang ingin bertanya dengan narasumber terkait dengan komunikasi bisnis, tema kita adalah bertahan versus bisnis baru. Bagaimana pelaku usaha bersikap di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik Pak Roni, kalau saya baca beberapa literatur, memang di tengah pandemi COVID-19 ini kan banyak bisnis yang istilahnya terdampak begitu ya. Tapi yang paling besar dirasakan ini mulai dari sektor hotel, pariwisata, kemudian maskapai penerbangan, dan beberapa kalau di skala kecil ada warkop, kafe, kemudian depot yang melakukan penjualan langsung ketika dulu diterapkan PSBB, ada pengetatan-pengetatan begitu. Nah, sampai dalam fase seperti apa ketika kita menjalani bisnis yang kita jalani ini, apakah perlu dilakukan inovasi atau kita 180 derajat akhirnya mengambil peluang, chance untuk membuka bisnis yang baru, Pak Roni? Ya, terima kasih Mas Panji. Saya selalu melihat begini, kita perhatikan dua indikator saja. Yang pertama adalah pendapatan. Yang kedua adalah margin. Margin itu apa ya? Persentase keuntungan, begitu. Kalau pendapatan kita menurun dan pada saat yang sama margin kita menipis, maka itu artinya bisnis model kita sudah tidak relevan. Harus direview lagi, dicari mana yang lebih baik. Karena kalau dibiarkan kita hampir pasti akan mati. Nah, banyak orang yang tidak menyadari ketika pendapatannya turun, dia berpikir, nggak masalah, begitu ya. Nanti juga akan naik lagi, atau ini mungkin teman-teman juga mengalami. Tapi tolong perhatikan, apakah margin Anda juga terpaksa harus turun. Kalau dua-duanya ini berjalan bersamaan, nggak usah repot-repot, langsung saja kumpulkan semua key person di dalam perusahaan, rapat strategik, direview kembali, apakah bisnis model kita masih tepat atau tidak. Nah, cara mereview bisnis model ada macam-macam. Di sini ada Pak Rudi Balmater, bisa cerita tuh, bisnis model direview harus seperti apa. Yeah. Tapi yang tadi saya sampaikan sederhana, periksa apakah produk kita masih relevan atau perlu kita hadirkan produk baru. Yang kedua adalah apakah cara kita melayani konsumen masih tetap ataukah kita harus melakukan sesuatu yang baru sehingga perusahaan selalu bisa berada pada posisi yang baik karena selalu memonitor tren yang sedang terjadi di pasar gitu. Kira-kira itu Mas Panji. Baik. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Roni. Saya ke Pak Rudi kalau begitu. Pak Rudi. Hi, good morning. Good morning too for you, Pak Rudi. Pak Rudi, tadi juga sempat disinggung sedikit oleh Pak Roni ya, bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 ini memang bisnis mengalami dampak yang luar biasa. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut ini Pak Roni, indikator apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mereview bisnis kita itu harus stay? Karena mungkin orang berasumsi begini Pak Rudi,
Ketika sepi mungkin ada yang berpikir ya maklumlah sepi, mungkin next time akan rame lagi. Tapi kadang-kadang kan kita tidak berasumsi atau kita tidak boleh menyandarkan pada hal seperti itu. Ada apa yang menjadi indikator untuk kita mereview bisnis? Kayaknya bisnis ini harus tutup dan harus cari bisnis yang baru ini. Monggo Pak Rudi. Terima kasih Pak Panji. Sebenarnya ini semacam sharing pengalaman dalam penanganan beberapa bisnis sebagai direktur, sebagai komisaris. Kalau saya melihat bisnis yang berkecimpung dalam consumers, memang mereka punya juga kekuatan. Kekuatan adalah mereka sudah ada brand yang sudah terkenal dan quality daripada service mereka sudah cukup baik dan mereka memiliki orang-orang yang keterampilan bagus. Tapi dengan pandemik ini dan mungkin selanjutnya, mereka sudah memikirkan bagaimana melaunch produk yang baru. Mereka juga sama dengan consumer. Sebab mereka sudah punya network, punya juga facilities, hanya oleh karena dengan pandemik ini, omset mereka menurun. Nah, sekarang untuk mempertahankan bisnis, mereka sekarang memikirkan untuk launching beberapa produk. Namun, mereka harus juga memikirkan mengenai innovation, perubahan-perubahan dalam cara marketing. Sebab yang namanya in-person or contact person, kemungkinan akan mengalami kesulitan. So, mereka secara agresif, mereka memikirkan mengenai infrastructure on e-commerce. Dan kekuatan mereka adalah setiap kota di Indonesia mereka sudah punya merek, punya logo, hanya untuk launching daripada beberapa produk yang baru. So, saya sependapat dengan Pak Roni bahwa memang waktunya untuk memikirkan bagaimana mempertahankan pendapatan. Sebab ini yang menjadi namanya key source untuk mempertahankan the business. Contoh seperti kemarin waktu kita ada juga salah satu pengusaha yang berkecimpung dalam properti, ia bilang memang ia berkecimpung dalam office building dan kebetulan salah satu pengusaha ini sudah banyak, mungkin ada 10 office building yang dibangun. Nah, ia sekarang memikirkan kemungkinan dormitories. Jadi, tetap property business, tapi sudah mulai memikirkan mengenai dormitories, and then kedua mengenai warehousing or logistics. So, jadi ini menambah fokusnya dari office building, sekarang memikirkan bagaimana bisnis yang sama tapi di bidang warehousing, di bidang dormitories, etc. etc. So ini memang harus ada semacam satu creativity daripada pengusaha bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup daripada bisnisnya. Consumer seperti juga industrial product yang kemungkinan juga ada masalah sekarang sebab seperti yang dikatakan oleh Pak Roni, mungkin margin the business margin is already very small. So, jadi ia sudah harus memikirkan bagaimana substitute bahan baku supaya margin masih bisa dipertahankan. Atau apakah masih ada substitute daripada biaya-biaya yang lain. Contoh, dulu perusahaan selalu memakai PLN sebagai sumber tenaga. Tapi mereka pindah ke batu bara. Sekarang mereka memikirkan pindah ke gas. So, ini kan menghemat besar kan gitu. So, hal-hal seperti begini yang harus dipikirkan oleh pengusaha sebab memang kita harus mempertahankan the business. Business fundamental masih okay. Artinya consumers masih ada. Hanya masalahnya sekarang kita harus kembali melihat dari internal organization apa yang kita harus memodifikasi supaya our customers masih bisa kita melayani dan our margin masih tetap bisa dipertahankan. So ini idea saya
yang saya lihat dari beberapa pengusaha yang saya tangani, Pak Panji. Baik, Pak Rudi. Menarik dari apa yang disampaikan Anda tadi, bahwasanya ketika dalam kondisi seperti ini Anda contohkan bisnis properti itu apalagi mengalami kelesuan begitu ya, tidak serta-merta kita harus move untuk starting new bisnis, tapi juga kita mungkin bisa berinovasi dari properti itu, apa yang mungkin kita bisa breakdown sehingga ini effortnya itu nggak seberapa besar dibandingkan harus yang pure totally new business, begitu Pak Rudi Balmer ya? Betul, Pak. Baik. Baik, Bapak-Bapak dan juga sahabat, sebelum nanti kita akan bergabung untuk sesi berikutnya, kita break dulu sebentar ya, nanti kita akan ikuti dulu beberapa pesan berikut ini, nanti kita akan kembali. Masih bersama di program Komunikasi Bisnis bersama Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting, dengan tema kita bertahan versus bisnis yang baru. Bagaimana pelaku usaha bersikap di tengah pandemi, yang tentunya Anda juga bisa simak tidak hanya di Suara Sidoarjo, juga di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas. Biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar, biaya lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Sahabat, kalau Anda lagi jalan-jalan terus bingung kira-kira makan di mana ya di saat perut keroncongan, nah enaknya Anda bisa mampir ke Asap-Asap Steak and Soup. Berbagai menu ada di Asap-Asap Steak and Soup. Selain steak and soup ada juga gurami bakar dan menu lainnya. Asap-Asap Steak and Soup ada di Jalan Taman Pinang Indah B7 nomor 1 Sidoarjo. Untuk info lengkap silakan hubungi 031 80 70 55. 031 80 70 55 atau WhatsApp di 0813 3351 9570 0813 3351 9570. Bisa juga kunjungi website asapasapgroup.com. Informasi ini dipersembahkan oleh Asap-Asap Steak and Soup. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Komunikasi Bisnis bersama sahabat-sahabat dari Quadrant Consulting. Ada Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Tema kita adalah bertahan versus bisnis baru. Bagaimana pelaku usaha bersikap di tengah pandemi. Sebelum saya bacakan yang sudah bergabung, saya ke Pak Denis. Pak Denis, masih ada peluangkah kita ngobrol-ngobrol sedikit? Saya kasih masukan sedikit. Iya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, saya sudah mendengarkan Pak Roni dan Pak Rudi juga sangat luar biasa. Mungkin mau nambah aja dalam rangka terobosan ini. Saya pikir kita harus lakukan paling tidak 3 hal. Ya, satu C ya. CIT. C-nya itu kreatif, I-nya innovate. Nah, yang nggak kalah pentingnya ini try, gitu. Jadi kalau sudah kreatif, sudah innovate, tapi kita nggak try, nah ini juga yang sulit, gitu. Saya tahu nggak ada opsi yang mudah dalam situasi seperti ini. Sepertinya kita berjalan banyak temboknya ya, tembok penghalangnya ya. Akan tetapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana bisa kita panjat tembok itu. Nah, dari saya mungkin itu aja masukan tambahannya. Jadi kita mesti kreatif dalam situasi ini, juga jangan lupa terus-menerus innovate. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah try, ya, mencoba gitu. Karena kalau kita kreatif dan inovatif kita nggak try, ya artinya kita nggak melakukan apa-apa. Nah, yang jadi masalah adalah kekhawatiran untuk melakukan sesuatu yang baru itu biasa sekali, sangat mengganggu untuk kemajuan di mana-mana seperti itu, tetapi nggak ada jalan lain. Jadi kita harus coba itu. Dari saya itu aja kira-kira Pak Panji. Terima kasih. Pak Denis, hati-hati di jalan ya Pak Denis. Ya, terima kasih. Baik, saya ke redaksi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung di redaksi ini. Karin,
Iya baik, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Kebanyakan orang-orang itu melakukan bisnis baru dengan inovasi yang baru juga. Maksudnya banyak sekali karena adanya pandemi seperti ini, orang-orang itu melakukan bisnis baru, membuka bisnis baru juga. Nah, tapi hal itu kan tidak bisa mengalahkan bisnis yang sudah lama dan bertahan. Kira-kira selain adanya pengaruh dari kepercayaan konsumen, apalagi yang bisa mempengaruhi hal tersebut? Baik. Terus yang kedua dari Mbak Safira di Candi. Gimana sih caranya bagi kita orang yang sedang berbisnis baru bisa telaten dan tidak mudah iri dengan orang-orang yang sudah lama dan bertahan di bisnis kuliner? Oke, terima kasih untuk Mbak Ratna dan juga ada Mbak Safira ya yang ada di Candi. Mbak Ratna, Mbak Safira ini ternyata fan beratnya Pak Roni nih. Selalu rajin mengikuti. Baik, saya coba ke ini beberapa partisipan via Zoom ini yang mungkin bisa kita ajak diskusi sebelum nanti akan ditanggapi oleh Pak Roni. Di antaranya saya sapa sebentar. Ini kok ada masalah sedikit dengan Zoom saya ini. Saya coba ke Saya coba ke Pak Hendra Gunawan. Pak Hendra, selamat pagi Pak Hendra. Mendengarkan suara saya kah Pak Hendra? Oh, aktif ya beliaunya ya. Oh, ini tulisan. Mungkin sedang hanya memonitor saja ini. Kemudian sebentar. Ini saya juga cek lagi di partisipan via Zoom. Ada Pak Eka Purnama. Selamat pagi Pak Eka, apa kabar? Pak Eka. Masih di unmute, dia perlu di unmute itu Pak. Iya, itu logo mic-nya kok terpampang nyata masih palang merah ini. Jadi belum nongol audionya ini Pak Eka. Bisa diklik Pak Eka satu kali lagi barangkali. Biar suara merdunya muncul. Nah, mantap jiwa kalau ini sudah. Mau ke Pak Eka. Pak Eka di kantor kelihatannya ya kalau saya lihat dari backgroundnya ini. Suaranya belum muncul ya di sini ya. Padahal Pak Eka sudah bersuara itu. Oke, mungkin bisa dicoba lagi Pak Eka. Ada sedikit kendala kelihatannya dengan Zoom yang ada di Pak Eka. Baik, kalau begitu saya sambil nanti ada peluang untuk partisipan untuk bisa berbagi atau diskusi. Saya ke Pak Roni. Pak Roni, pertanyaan dari Mbak Ratna, Mbak Safira bisa ditanggapi nih Pak Roni. Ya, terima kasih Mbak Safira dari Tanggulangin ya. Bisnis baru, inovasi baru itu pasti akan ada. Tidak mungkin kita mengharapkan segala sesuatu bertahan terus-menerus seperti masa lalu. Di dunia ini ada perusahaan yang usianya sudah 15 abad. Namanya Konggogumi. Perusahaan konstruksi di Jepang. Tetapi dalam 15 abad ini juga mengalami perubahan-perubahan. Dalam bisnisnya tidak lagi sekedar membangun tempat-tempat ibadah, tetapi menjadi bisnis konstruksi yang lebih besar. Artinya, itu jenis produknya yang berkembang. Sama sebetulnya bergerak di sektor konstruksi. Nah, kedua, ketika ditanya apakah ini berpengaruh, bagaimana cara membuat yang lama dan tetap bertahan itu tetap berpengaruh gitu ya, apakah hanya pada kepercayaan konsumen? Betul, jadi begini, nomor satu adalah kualitas. Kualitas itu akan selalu diingat oleh pembeli, bahkan sampai pembeli sudah lupa berapa harga waktu dia beli. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, mungkin kita pernah mengalami rasa terpaksa membeli suatu barang karena harganya terlalu mahal menurut kita. Tetapi ketika barang yang kita beli itu sanggup bertahan karena kualitasnya yang sangat baik, lama-lama kita akan bangga dan melupakan bahwa harganya mahal. Nah, ini jadi penting. Mereka pengusaha yang lama itu kalau bertahan biasanya karena ada kepercayaan. Kepercayaan itu biasanya paling kuat itu berasal dari kualitas. Kualitas itu ada dua, kualitas produk barang, jasa, dan kualitas layanannya.
maka orang-orang kita juga harus baik. Karena itu saya sepakat dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Denis, kreatif, inovatif, dan trial. Kita harus berani mencoba. Itu sebetulnya berangkat dari Paulo Freire. Jadi ketika kita akan menghadirkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan ini, maka kita harus kreatif, berani berinovasi, dan yang ketiga, nanti akhirnya kita akan inventif, menemukan sesuatu yang baru. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pertanyaan dari Mbak Ratna tadi, yang berasal dari Tanggulangin juga kalau nggak salah, telaten. Ya memang, kalau kita bisnis, kita harus telatenin betul. Nah, karenanya tolong dicari, teman-teman ini, apa sih faktor kunci keberhasilan bisnis Anda? Saran saya, fokuslah pada 2 saja. Maksimal 3 deh. Karena kalau kita memperhatikan semua hal, mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki sambil tetap berjalan. Jadi pikirkan 2 elemen yang paling penting agar produk barang dan jasa Anda itu ada di hati konsumen. Tadi saya menyebut jenis produknya dan layanannya. Mungkin di bisnis yang lain bisa berbeda. Saya beri satu contoh. Tahun 98, karena ada Krismon, harus ada pilihan. Media cetak itu kan basisnya pada koran ya waktu itu. Koran itu kertas. Kertas itu sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Harganya. Maka kemudian dimunculkanlah koran yang biasanya 9 kolom diubah menjadi hanya 7 kolom. Mirip tabloid. Dan ternyata itu diterima oleh pasar dengan baik. Ada sesuatu yang nggak sengaja. Nggak sengajanya gimana? Ketika orang membaca koran, kalau 9 kolom, itu buka korannya 2 halaman, itu lebar, lebih lebar dari badan kita, dari pundak kita lebih lebar. Sehingga kalau kita katakanlah duduk, itu terkesan mengambil space terlalu banyak. Tapi ketika 7 kolom, itu relatif sejajar dengan badan kita, sehingga lebih enak gitu. Nah, orang kemudian suka sampai hari ini 7 kolom. Jadi ini yang mesti kita lihat terus-menerus. Gitu kira-kira Mas Panji terhadap komentar yang dari Tanggulangin 2 tadi. Oke, baik. Mbak Ratna di Tanggulangin kalau Mbak Safira yang di Candi nih Pak Roni. Oh ya, maaf. Iya. Baik, saya ke Pak Hendra Gunawan. Pak Hendra? Pak Hendra ini yang info yang kami dapatkan dari tim spionase sering ikut webinarnya Pak Roni juga ini. Barangkali juga bisa share ini. Apakah kalau berkenan ngomong atau share pengalaman begitu? Kelihatannya mic-nya masih silang merah. Kalau begitu saya ke Pak Eka Purnama. Pak Eka, selamat pagi Pak Eka. Bisa dicoba lagi Pak Eka? Audionya bisa muncul. Mantap jiwa kalau begini. Pak Eka lagi di ruang kerja atau bagaimana ini Pak Eka? Belum muncul suaranya ya. Iya, audionya belum muncul nih Pak Eka. Visualnya padahal keren ini. Audionya aja belum muncul. Baik. Baik. Dan saya juga coba saya cek di kolom komentar di YouTube. Ini di Suara Sidoarjo Lab. Oh ternyata juga ada say hello dari sahabat-sahabat di Praja Angkasa Trenggalek serta dari RGR FM Tulungagung. Bisa dicoba lagi Pak Eka barangkali satu kesempatan lagi. Halo? Ya. Ternyata suaranya tidak berbanding lurus dengan hasrat kita semua. Baik, saya ke redaksi kembali, ada pertanyaan ini rupanya. Saya dapat kode di redaksi. Ya Karin? Iya, ini ada satu pertanyaan lagi dari Haris. Selamat pagi Pak Roni dan Pak Panji. Haris di mana? Nggak ada keterangannya. Oh, nggak ada keterangan, oke. Selamat pagi Pak Roni dan Pak Panji, mau sharing saja. Sepertinya kita tidak perlu susah-susah untuk berbisnis dan memutar otak dengan berlebih. Kita juga bisa mengandalkan suasana sekitar dan juga sumber daya sekitar untuk menarik dan membentuk bisnis baru kita. Malah mungkin bisnis baru kita ini belum pernah ada, atau yang dulu-dulu bisnis lama yang bertahan itu mungkin
juga belum pernah ada dengan bisnis baru yang kita kelola. Seperti saya pernah membaca berita mengenai orang yang melakukan akhir-akhir ini karena adanya pandemi melakukan bisnis membentuk pakan ikan dari cacing-cacing. Membentuk pakan ikan. Maksudnya membuat makan ikan dari cacing. Ikan dari cacing. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Haris. Dan saya jadi ingat juga dulu ketika sebelum ke pandemi COVID-19 ini ya Pak Roni ya, kita tahu bahwasanya kalau bisnis masker itu kan nggak seberapa hype seperti sekarang ini. Ketika pandemi COVID-19 ini kan sudah akhirnya hype. Kalau kita korelasikan dengan apa yang ditanyakan Pak Mas Haris tadi, memang kita harus betul-betul ini ya bisa observasi lingkungan sekitar, apa yang terjadi di sekitar kita. Ini sebagai satu di antara cara supaya kita survive dalam berbisnis ini Pak Roni. Iya, betul Mas Panji. Kita berkali-kali dalam acara kita ini selalu mengatakan pentingnya trend watching. Trend watching itu bahasa kerennya adalah mencermati perkembangan pasar. Ketika kita mencermati perkembangan pasar, maka kita akan terlepas dari peluang untuk menggunakan kacamata kuda. Lurus terus saja, nggak melihat yang lain-lain. Kalau kita mencermati perkembangan pasar, maka kita kemudian akan tahu muncul sesuatu. Nah, salah satu di antaranya yang tadi disebut, misalnya pakan ikan dari cacing, itu sebetulnya juga sudah sangat lama, tapi barangkali selama ini ditinggalkan. Karena ada kasus COVID begini, orang kemudian mencari, bisa nggak ya saya temukan supply yang lebih baik, gitu. Nah, mungkin orang-orang tertentu mengamati perkembangan itu sehingga kemudian diberikan. Demikian juga dengan bisnis masker. Dulu siapa yang mau begitu ya? Ada sih, tetapi tidak sehebat sekarang ini. Nah, sekarang orang kemudian sadar. Dan ada banyak hal lain yang mungkin sementara ini agak terlewat dari pandangan kita sehari-hari. Maka kita harus cermat. Cermatnya itu sederhana sebenarnya. Mengajukan 3 pertanyaan aja. Ada apa? Selama ini apa yang terjadi? Kemudian kita tanya, mengapa hal itu terjadi? Nah, ketika kita tahu jawaban mengapa hal itu terjadi, maka kita akan tahu kedalamannya. Contoh, ada yang namanya seasonal, musiman. Nanti kalau mau menjelang puasa begitu ya, akan banyak sekali orang jualan kembang api. Maka kita tahu mengapa selama ini terjadi. Oh, kalau mau puasa orang suka cari hiburan kembang api. Silakan, maka kita manfaatkan. Tren yang seperti ini harus diperhatikan. Dekat rumah saya, itu kalau sore, itu selalu berkumpul pedagang-pedagang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang keluar dari kompleks ke rumah, jalan-jalan di sekitar situ dengan keluarga dan anaknya, sehingga kemudian lihat ada jagung rebus, dia beli jagung rebus, orang jual buah, lama-lama ada yang jual baju segala di atas mobil. Nanti kira-kira maghrib akan hilang semua. Nah, kecenderungan seperti ini harus kita cermati dan kita manfaatkan. Maka cocok sekali tadi disebut kreatif, inovatif, dan trial, kita mau coba gitu. Kira-kira itu yang terkait dengan pertanyaan Mas Haris tadi. Betul, lihat sekitar itu jadi penting. Tapi kejelian kita melihat sekitar itulah yang susah. Karena kita sering terjebak. Manusia kan cenderung menjadi biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita harus ketemu dengan orang lain dari luar lingkungan kita yang kaget. Oh, itu luar biasa ternyata. Nah, begitu dia bilang luar biasa, mungkin bagi kita akan muncul gagasan-gagasan baru. Kira-kira itu, Mas Panji. Baik, terima kasih. Ini rupanya dapat chat dari Pak Eka di Jombang. Pak Eka Purnama itu di Jombang. Mantau saja dulu. Oke, terima kasih Pak Eka. Baik, tidak terasa kita sudah masuk di menit-menit terakhir. Barangkali ada yang ditambahkan ini sebelum ke Pak Roni. Pak Rudi Balmater, monggo Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Panji. Ya, sebenarnya salah satu tantangan berat dalam pengelolaan bisnis yang di mana beberapa TBK yang saya tangani adalah bagaimana direktur utama ini dan timnya, Dewan Komisaris, bagaimana mereka menjadi memakai topi sebagai namanya entrepreneur. Sebagai profesional direktur, memang mereka harus mempunyai sikap sebagai
entrepreneur. Berarti mereka juga harus memakai salah satu kaca untuk melihat bagaimana kesempatan-kesempatan yang ada di lingkungan mereka. Mereka memang harus pikirkan bahwa bisnis model yang mereka miliki pada saat ini harus ditinjau kembali supaya mereka mencapai tujuan. Tujuan daripada direksi, apalagi yang duduk sebagai TBK, pertama-tama untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan mereka. Kedua, bagaimana mempertanggungjawabkan mengenai tingkat profitabilitas dan juga mengenai likuiditas sama dengan efisiensi. Nah, 4 KPI ini atau unsur ini harus dipertahankan oleh para direksi. Nah, sekarang kita punya hampir 500 TBK di Jakarta. Nah, sebagai salah satu CEO, mereka harus memikirkan sekarang opportunity atau kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan mengenai sumber lain daripada pendapatan. Nah, inilah yang mereka harus pikirkan menurut saya sih. Bukan hanya selebel yang di bawah yang seperti UKM, mereka harus juga berpikir yang TBK-TBK ini bagaimana mempertahankan tanggung jawab mereka untuk meningkatkan pendapatan dan bagaimana mengurangi cost mereka supaya perusahaan ini bisa survive. So, inilah yang saya bisa sharing sebab saya kacamata saya adalah dari beberapa TBK perusahaan yang besar ini, Pak. Di mana mereka masih harus memikirkan bagaimana survival untuk pandemic crisis ini yang kemungkinan dari beberapa ahli mungkin masih sampai tahun 22, bukan 21. So, inilah yang pemikiran saya sebagai penasehat dari beberapa TBK perusahaan. Terima kasih Pak Panji. Baik, ya kita tahu bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 ini bisnis yang terdampak tidak hanya dari bisnis yang besar ya, tapi skala dari hulu ke hilir tentunya semuanya juga terdampak begitu. Baik, saya ke Pak Roni. Mau ke Pak Roni sebagai closing statement? Ya, terima kasih Mas Panji untuk closing ya. Saya mengingatkan lagi tadi kita mulai dengan topik kita mau bertahan dengan yang ada sekarang atau mengembangkan satu bisnis atau produk baru. Saya menggunakan 2 saja tolak ukur. Produknya kita dan cara kita menyajikan produk itu. Kita review apakah kita bisa hidup dengan produk yang sekarang ini. Katakanlah ini sudah 50 tahun dan pelanggannya loyal, apakah pada masa ini kita masih bisa? Kalau bisa, maka apa yang harus dilakukan cukup demikian atau kita mulai merintis, muncul layanan-layanan baru. Kita tahu ya, pada saat dulu ada taksi online, taksi yang konvensional mau tidak mau juga masuk online. Karena tantangannya berat sekali, ada tekanan pasar yang luar biasa. Nah, yang kedua adalah cara kita menyajikan. Cara menyajikan kita bagaimana? Saya masih ingat persis dulu pada saat saya muda, kalau beli tiket, itu kita mesti ke kantor maskapai penerbangan. Sekalinya kita ingin perubahan jadwal, itu dicas itu, diminta biaya kalau didolarkan itu ya kira-kira $15 per tiket, hanya karena ganti jadwal begitu. Nah, hari ini kita bisa dari rumah dan dari mana saja dengan gadget kita bisa memesan tiket dan kita bisa ganti kapan saja, hampir tanpa biaya. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita, sehingga kalau kita mau bertahan, ya nggak mungkin kita menggunakan model bisnis yang lama terus-menerus. Caranya gimana kalau kita melihat apakah model bisnis lama kita ini masih bagus, masih relevan, atau perlu segera ditinjau ulang? Bagi saya sederhana sekali, ada 2. Pertama, lihat revenue atau pendapatan. Pendapatannya turun nggak? Yang kedua, lihat margin, persentase keuntungan. Persentase keuntungan kita turun atau tidak. Jika 2 hal ini turunnya bersama-sama, apalagi misalnya lebih dari 1 kuartal, misalnya 2 kuartal berturut-turut, itu mengalami penurunan bersama-sama, maka perlu kita tinjau kembali, kita review, apakah model bisnis kita masih relevan. Apakah masih itu yang terbaik.
Nah, hari ini terkait dengan masa COVID, saran yang bisa saya sampaikan ini sebetulnya hasil diskusi juga dengan Pak Rudi Balmater sekian waktu yang lalu, mungkin 2-3 bulan lalu ketika awal-awal COVID muncul. Yang pertama harus kita perhatikan adalah manajemen pendapatan. Perusahaan harus memastikan bahwa uang ada di tangan. Jadi apa yang direview, apa yang ditinjau kembali, salah satu diantaranya adalah term of payment. Pembayaran yang kadang-kadang 45 hari, 36 hari, 30 hari, dan seterusnya, itu diperpendek. Bila perlu diarahkan kepada cash and carry. Kenapa? Karena cash on hand itu jadi penting pada saat ini. Nah, yang kedua adalah manajemen pengeluaran. Hal-hal yang dulu hanya untuk tujuan pencitraan saja, mungkin harus direview kembali. Itu penting apa enggak sih? Nah, kalau kita katakan itu penting, maka itu dipertahankan. Kalau kita menyadari bahwa oh itu hanya untuk pencitraan saja, kita geser. Contoh, mobil dinas. Dulu mobil dinasnya mewah-mewah. Apakah sekarang masih perlu semewah itu? Apalagi sekarang kan tidak terlalu bertemu dengan calon customer. Gitu. Itu contohnya. Makan-makan begitu. Dulu kan ada entertain calon customer. Nah, sekarang bagaimana? Nah, yang ketiga adalah manusianya. Human resources. Manusia, orang-orang yang bekerja dengan kita, ini keterampilannya bagaimana? Cocok nggak? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Dua aja. Satu, kalau misalnya harus diperbaiki, kita perbaiki. Kedua, kalau dia memang tidak mau diperbaiki, ya sudah, kita sepakatan. Nah, di sisi yang lain, ada juga buat teman-teman yang saat ini menjadi profesional, itu mesti diperiksa, apakah Anda merasa masih tepat dengan organisasi yang sekarang, atau Anda harus mulai bicara, mari kita lakukan sesuatu yang baru. Saya kembali ke contoh media. Kalau dulu media itu semua konvensional, sekarang sudah ada konvergensi. Hari ini kalau sebuah media massa tidak punya media sosial, itu udah ketinggalan zaman. Dia akan kehilangan sekali interaksi dengan pelanggannya. Kenapa? Karena orang yang sekarang tidak seperti dulu. Dulu radio dibawa kemana-mana, koran dibawa kemana-mana. Sekarang yang dibawa kemana-mana gadget, handphonenya. Mau tidak mau, radio itu harus seperti Suara Sidoarjo, masuk ke multi-platform visual radio. Sehingga orang masih tetap bisa terlayani. Kira-kira itu Mas Panji yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Roni. Dan juga untuk partisipan-partisipan yang lain, ada Pak Rudi, ada Pak Denis, ada juga Pak Eka, dan banyak lagi kalau saya sebut satu persatu banyak di rupanya ya. Di antaranya ada Bu Mia, ada Bapak Ibu Jo, ada Pak Indra Gunawan juga yang sudah bergabung via Zoom, serta sahabat pendengar di Sidoarjo, di Trenggalek, dan juga Tulungagung. Terima kasih untuk kesempatannya komunikasi bisnis di edisi hari ini, hari Senin 21 September 2020. Sukses untuk semuanya, kita berjumpa lagi di minggu depan Bapak-Bapak dan juga untuk sahabat yang lain. Baik, demikian tadi sahabat perbincangan kita dalam komunikasi bisnis bersama narasumber Roni H. Mustamu, Direktur Kuadran Bisnis Consulting, dan tema kita adalah bertahan dengan bisnis yang lama atau versus memulai bisnis yang baru. Semoga banyak manfaat yang kita ambil di komunikasi bisnis edisi hari ini. Saya Panji pamit, terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.